Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wan Ahmad Rizky Muharani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Pengembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ajeng Wulandari, MPM 1811070136 dari kelas F semester 4 PIAUD UIN Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan membahas beberapa materi yang berkaitan dengan metode pengembangan fisik motorik anak usia dini. Materi yang pertama tentang dasar-dasar perkembangan fisik motorik. Perkembangan motorik merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan pada perkembangan anak usia dini. Perkembangan motorik sering dijadikan tolak ukur untuk membentuk anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Perkembangan motorik adalah suatu yang membicarakan gerak jasmani yang berkoordinasi sehingga dalam perkembangan dibutuhkan sebagai stimulasi yang dapat melatih anak usia dini. Kemudian yang kedua, metode pengembangan fisik motorik. Metode merupakan bagian dari strategi kegiatan, oleh karena itu guru harus memiliki strategi kegiatan yang sudah ditentukan. Untuk menerapkan metode yang sesuai perkembangan motorik anak usia dini, guru harus menerapkan dan merencanakan sebagai berikut. Yang pertama, tentang tujuan kegiatan. Yang kedua, tema atau topik. Yang ketiga, metode. Yang keempat, tempat kegiatan. Dan yang terakhir, peralatan dan bahan permainan. Kemudian, yang ketiga, ada perkembangan fisik motorik. Yang pertama, teori menurut Sandrock, motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot besar yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Yang kedua, teori menurut Harlock, motorik halus adalah gerak yang berkaitan dengan anggota tubuh yang pengembangannya dipengaruhi oleh kematangan, belajar, dan berlatih. Yang keempat, ada perkembangan fisik motorik untuk anak usia dini. Setiap anak pasti memiliki pertumbuhan motorik yang berbeda-beda. Ada anak yang memiliki pertumbuhan yang cepat dan ada anak yang memiliki pertumbuhan yang lambat. Kenapa? Karena pertumbuhan fisik anak dimulai dari otot tubuh yang bertambah kuat dan diikuti dengan gerak yang berkoordinasi secara bertahap. Baiklah, materi yang kelima ada tahap perkembangan dan pertumbuhan fisik motorik. Tahap perkembangan motorik anak. Yang pertama, usia 0-3 bulan. Motorik halusnya dengan memberikan benda yang dapat digenggam. Yang kedua, usia 4-6 bulan, motorik halusnya mulai berkembang dengan melalui mengeksplorasi mainan anak. Yang ketiga, usia 7-9 bulan, motorik halusnya dengan kemampuan memegang mainan dengan kedua tangan. Yang keempat, usia 10-12 bulan, anak dapat mempertahankan keseimbangan dengan posisi duduk. Yang kelima, usia 1-2 tahun, anak dapat menyusun balok atau mencoret-coret kertas. Kemudian materi yang keenam yaitu tentang ruang lingkup perkembangan fisik motorik. Perkembangan fisik merupakan perkembangan yang signifikan untuk anak usia dini. Menurut Harlock, perkembangan fisik anak usia dini mencakup 4 aspek. Yang pertama ada sistem saraf yang berkaitan dengan perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, ada otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kecerdasan motorik. Yang ketiga, ada kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku yang berubah. Yang terakhir ada struktur tubuh. Yang paling tinggi dan berat badan, itu merupakan struktur tubuh. Materi yang ketujuh tentang bentuk dan jenis permainan anak untuk perkembangan fisik motorik anak. Yang pertama, bermain dengan alat permainan. Yang kedua, bermain tanpa alat permainan. Yang ketiga, bermain di dalam ruangan. Dan yang keempat, bermain di luar ruangan. Kemudian materi yang ke-8 tentang perkembangan fisik motorik melalui permainan kreatif.
Permainan kreatif sebenarnya tidak mencakup pada tipe permainan, tetapi pada pendekatan pembelajaran yang digunakan. Permainan kreatif digunakan sebagai dasar untuk merancang sebuah kurikulum yang disebut dengan metode kurikulum permainan kreatif. Kemudian yang kesembilan, indikator perkembangan fisik motorik anak usia dini. Menurut Harlock, perkembangan fisik anak usia dini mencakup 4 aspek, yaitu sistem saraf, otot-otot tubuh, kelenjar endokrin, dan struktur tubuh. Kemudian yang ke-10 ada program pembentukan kesegaran jasmani. Yang pertama, latihan kekuatan adalah kemampuan otot untuk melakukan kontraksi guna membangkitkan ketegangan terhadap suatu tekanan. Yang kedua, latihan kelincahan untuk merubah arah dan posisi tubuh dengan cepat dan tepat. Dan yang terakhir, yang ketiga, latihan kecepatan untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berulang-ulang. Kemudian materi yang terakhir yaitu yang ke-11 tentang unsur-unsur kesegaran jasmani. Unsur-unsur kesegaran jasmani yang dikemukakan oleh para ahli yang perlu diketahui adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan. Yang kedua, daya tahan. Yang ketiga, koordinasi. Yang keempat, kelentukan. Yang kelima, kecepatan. Dan yang terakhir, keenam, kelincahan. Baiklah, itulah hasil materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.